Het is goed bevallen, dus ik ga ervan uit dat ik er doorheen ben, ja. Ja, ik kwam Persib Bandung tebus merah Joy Pelupesi. I-League panen raya usai denda 16 klub lokal. Dua pemain Persib diragukan tampil kontra Borneo FC dan Bojan Hodak alami sakit jelang lawan Borneo FC. Bojan Hodak alami sakit jelang lawan Borneo FC. Kabar buruk menghantam persiapan Persib tepat di jantung komandonya, membuat laga krusial melawan pemuncak klasemen terasa semakin berat dan mencekam. Menjelang duel hidup mati melawan Borneo FC yang digadang-gadang sebagai penentu peta persaingan juara, Persib Bandung justru menerima pukulan telak dari sisi non-teknis. Sang arsitek Bojan Hodak dikabarkan jatuh sakit dan kemungkinan besar tidak bisa mendampingi tim di pinggir lapangan. Kabar ini tentu membuat kita sebagai bobotoh menahan napas. Bojan bukan sekedar pelatih. Dia adalah jenderal perang yang teriakan dan instruksinya dari bench seringkali menjadi nyawa kedua bagi Maklok dan kawan-kawan saat situasi genting. Absennya Bojan memaksa asisten pelatih Igor Tolik untuk mengambil alih kemudi di laga neraka ini. Tentu kita percaya pada kapasitas Igor yang selama ini menjadi tangan kanan setia. Namun, aura Bojan yang intimidatif terhadap lawan dan wasit serta ketenangannya dalam respon taktik lawan adalah faktor X yang sulit digantikan. Borneo FC bukan tim sembarangan. Mereka pemuncak klasemen yang solid. Menghadapi mereka tanpa kepala pelatih ibarat kapal yang harus melewati badai tanpa kapten utamanya. Kondisi ini menuntut kedewasaan para pemain. Mereka harus bermain seolah-olah Bojan ada di sana. Disiplin taktik tidak boleh kendor 1 inci pun. Justru sakitnya sang pelatih harus menjadi motivasi tambahan. Pemain harus bertarung 2 kali lipat lebih keras untuk memberikan kado kesembuhan berupa 3 poin. Kita tidak ingin melihat tim limbung dan kehilangan arah hanya karena instruksi tidak datang langsung dari mulut Bojan. Ketidakhadiran fisik Bojan Hodak wajib digantikan oleh kehadiran semangat juangnya yang berlipat ganda di dalam jiwa setiap pemain yang merumput nanti. Dua pemain Persib diragukan tampil kontra Borneo FC. Masalah belum selesai di sektor pelatih. Kini dua pilar penting juga terancam menepi dan membuat skenario taktik harus dirombak total di menit akhir. Derita Persib jelang laga kontra Borneo FC sepertinya belum berakhir. Selain Bojan Hodak yang sakit, kabar kurang sedap datang dari ruang medis. Dua pemain kunci, Andrew Jung dan Adam Alis, diragukan tampil karena masalah kebugaran atau cedera ringan. Kehilangan Andrew Jung tentu menjadi mimpi buruk. Striker asing yang baru saja menjadi pahlawan dan sedang on fire di kancah Asia ini adalah tumpuan utama lumbung gol kita. Tanpa dia, daya gedor di lini depan terancam tumpul, apalagi jika Ramon Tanke juga belum menemukan performa terbaiknya. Sementara itu Adam Alis adalah figur penting di lini tengah. Mobilitas dan visinya sering menjadi pemecah kemutuan saat deadlock. Jika kedua pemain ini absen, Bojan harus memutar otak sangat keras untuk mencari pengganti yang sepadan. Menghadapi Borneo FC yang punya lini tengah solid dan pertahanan rapat membutuhkan pemain-pemain yang siap 100% secara fisik. Memaksakan pemain yang tidak fit hanya akan menjadi bumerang di laga intensitas tinggi seperti ini. Situasi ini adalah ujian nyata bagi kedalaman skuad Maung Bandung. Pemain pelapis yang selama ini menunggu giliran, seperti Ramon Tanke, harus siap melangkah maju. Tidak ada alasan untuk mengeluh soal badai cedera. Tim juara diuji bukan saat mereka lengkap, tapi saat mereka pincang namun tetap mampu berdiri tegak. Bobotoh menuntut siapapun yang turun di lapangan nanti harus bermain dengan hati dan nyali, menutupi lubang yang ditinggalkan rekan-rekannya. Siapapun yang menggantikan posisi Andrew Jung dan Adam Alis wajib membuktikan bahwa mentalitas Maung Bandung tidak bergantung pada 1-2 nama, melainkan pada kolektivitas tim yang solid. I-League panen raya usai denda 16 klub lokal. Kompetisi musim ini sepertinya bukan hanya ajang panen poin bagi klub, tapi juga panen raya uang denda bagi operator liga yang jumlahnya bikin kita geleng kepala. Berita tentang sanksi denda di Super League kembali menjadi sorotan tajam. Data terbaru menunjukkan bahwa operator liga benar-benar sedang panen raya dengan total denda mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan klasemen denda terbaru, berikut adalah 6 klub dengan sorotan denda terbesar yang bikin kita elus dada. Di peringkat pertama ada PSM Makassar yang harus membayar 370 juta. Di posisi kedua,
Persik Kediri menyusul dengan denda 260 juta. Di posisi ketiga ada Madura United dengan 200 juta. Bayangkara FC tercatat harus membayar 195 juta. Disusul oleh Persija Jakarta di peringkat kelima dengan 190 juta. Persib Bandung sendiri menempati peringkat ke-6 dengan total denda 185 juta. Sebuah angka yang tidak sedikit dan seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih produktif. Ini adalah ironi yang menyedihkan. Di saat banyak klub masih berjuang dengan finansial untuk menggaji pemain atau memperbaiki fasilitas, uang mereka justru tersedot ke kas operator lewat denda-denda ini. Pelanggaran sekecil apapun dihitung uang. Namun, di sisi lain, publik juga menuntut transparansi. Kemana larinya uang denda miliaran itu? Apakah kembali ke pembinaan atau perbaikan kualitas wasit? Kita tidak melihat perubahan signifikan pada kualitas pengadil lapangan meski denda terus mengalir deras. Uang denda yang menggunung itu seharusnya dikembalikan dalam bentuk peningkatan kualitas wasit yang nyata dan fasilitas stadion yang lebih manusiawi bagi penonton. Persib Bandung tebus murah Joy Pelupesi. Manuver cerdas manajemen Persib tercium di bursa transfer, di mana gelandang kelas Eropa siap mendarat dengan harga yang mengejutkan akal sehat. Rumor transfer Joy Pelupesi ke Persib Bandung semakin mendekati kenyataan dan detailnya mulai terkuak. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Persib sedang menyiapkan dana untuk menebus pemain keturunan Maluku ini pada bursa transfer Januari 2026. Yang mengejutkan, nominal yang harus disiapkan Persib dikabarkan tergolong murah atau sangat terjangkau untuk ukuran pemain dengan pengalaman di Eredivisie Belanda dan Championship Inggris. Joy bisa ditebus dengan harga 4,8 miliar atau bahkan bisa didapatkan secara gratis jika manajemen mau menunggu sang pemain hingga akhir musim nanti. Harga pasar Joy Pelupesi memang sedang turun atau mungkin kontraknya yang hampir habis membuat nilai tebusnya menjadi ekonomis. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Mendapatkan gelandang bertahan dengan kualitas Eropa, visi bermain matang, dan kedisiplinan taktik tinggi dengan harga miring adalah definisi dari smart signing. Joy bisa menjadi tandem sempurna bagi McLeod atau Tom Hai di lini tengah. Kehadirannya akan membuat sektor mesin permainan Persib menjadi yang termewah di Liga. Terlebih, Joy Pelupesi ditargetkan untuk mengganti peran William Marcelino yang dikabarkan sudah tidak punya masa depan di Persib Bandung. Manajemen Persib tampaknya belajar banyak dari transfer-transfer sebelumnya. Mereka kini membidik pemain yang tepat guna dengan harga rasional. Jika Joy benar-benar datang pada Januari nanti, ini akan menjadi suntikan tenaga yang sangat masif untuk putaran kedua. Kita butuh kedalaman skuad untuk mengejar gelar juara dan Joy Pelupesi adalah jawaban atas kebutuhan akan gelandang petarung yang berkelas. Boboto tentu sudah tidak sabar melihat aksi pemain yang pernah menjadi kapten di klub Belanda ini berseragam biru. Kedatangan Joy Pelupesi dengan harga miring ini akan menjadi bukti kejeniusan manajemen dalam berburu pemain bintang tanpa harus merusak neraca keuangan klub demi trofi juara.